dalam rangka halal bihalal. Mengapa halal bihalal? Karena ketika kita sudah melaksanakan puasa Ramadan disambut dengan Syawal, maka kita sengaja mengadakan halal bihalal. Moto yang saya ambil ini tidak lain, tidak bukan. Sebelum puasa ini, maaf sekali, saya agak sedikit kecewa pada Dewan Guru seluruhnya. Sebelum 15 Ramadan saya kumpulkan berjumlah 120 orang. Sekarang ini enggak ada. Enggak berapa yang 100 ini. Jadi berkemungkinan Bapak Ibu Dewan Guru tahu ini akhir daripada kegiatan kami PDM, karena sebentar lagi akan muktamar, sudah muktamar Muswil Musda. Entah kami akan ikut atau tidak, inilah mungkin. Ini dambaan hati saya. Mengapa Bapak Ibu Dewan Guru tidak begitu konkret untuk hadir, untuk menghidupkan Muhammadiyah ini? Saya sengaja memanggil ibu supaya ikut menghidupkan Muhammadiyah. Tapi nyatanya sekarang seperhatikan, cuman ibu-ibu Aisyah dan bapak-bapak. Waktu, maaf sekali lagi, saya memanggil bulan Ramadan itu, bapak-bapak tidak ada ikut. Tapi sekarang ikut karena berhalal bihalal, bermaaf-maafan, karena kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Inilah satu-satunya keinginan saya. Karena apa? Muktamar 3 bulan 4 bulan lagi, ya. Mungkin kita tidak beberapa orang dalam PDM dan PDA berjumlah 10 orang akan ikut muktamar. Ya mungkin kembalinya muktamar itu Muswil Musda. Kita akan mengadakan Musda bersama-sama nanti menerima amanah. Karena tadi tahun 2015 kami menerima amanah orang 13 amanah. Untuk apa? Untuk berjuang di Muhammadiyah, untuk kita sama-sama memperbaiki Muhammadiyah ini supaya bisa lebih maju, lebih baik daripada yang sudah. Ini maksud kami. Tapi sekarang sekali lagi saya merasa sedikit prihatin dan kecewa. Moga-moga ke depan 120 orang guru hadir setiap pertemuan, berarti sudah menyumbang, menghidupkan Muhammadiyah, menghidupkan gerakan Muhammadiyah. Walaupun tidak pakai material, cukup dengan moral. Alhamdulillah kami betul-betul bangga. Ya, kita mengadakan perubahan tahun demi tahun, kita adakan perubahan. Alhamdulillah. Mungkin di tempat kita tidak merasakan, tapi di luar daerah sana 9 daerah mengakui Lebong ini maju. Ya, alhamdulillah, itu penilaian daripada rekan-rekan di luar. Untuk itu mohon maaf sekali lagi. Dan selanjutnya saya berterima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Ustaz Rio untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, kita bersilaturahmi, kita bermaaf-maafan dengan judul halal bihalal. Semoga nanti kita semua dapat ketersinggungan tadi dapat kita maafkan. Terakhir, saya atas nama pimpinan daerah Lebong menyampaikan ribuan maaf yang tak terhingga seluruh kepada rekan-rekan PDM, PDA, seluruh cabang dan ranting, seluruh Dewan Guru dan ortom yang ada. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah selalu memberi kita suatu keberkahan, suatu hidayah dan karunia untuk kita selanjutnya berkiprah di Muhammadiyah dengan setulus-tulusnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Haji Sultan Hamid yang telah menyampaikan kepada. Kemudian selanjutnya acara
pidato Milad Aisyah ke-105 yang akan disampaikan oleh pimpinan daerah Aisyah Lebong. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Ibunda Haja Yuliana AR SPD. Kepada Ibunda kami persilakan dengan segala hormat. Tamu yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Muhammadiyah Lebong beserta jajarannya, yang terhormat orang tua kami Bapak Rusman Rajo Medan, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami banggakan, yang terhormat ibu-ibu PDA Aisyah Lebong, cabang, ranting, kemudian simpatisan, kemudian guru-guru IGABA yang sempat hadir pada saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan kepada kita bersama, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka acara halal bihalal Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Lebong. Baik, di sini kami akan membacakan pidato Milad Aisyah yang ke-105 oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Siti Nurjana Johantini. Milad Aisyah tahun ini merupakan peringatan usia ke-105 dalam bilangan tahun miladiah dan ke-108 menurut hitungan hijriah. Milad memiliki arti penting, yakni mensyukuri nikmat Allah atas perjalanan panjang melintas zaman Aisyah dalam mengembangkan misi dakwah dan tajdid untuk mencerahkan kehidupan. Milad menjadi momentum penting melakukan refleksi rohani dan pemikiran atas usaha yang dilakukan Aisyah selama ini. Setelah itu, seraya memperbaiki dan menyempurnakan langkah menuju masa depan yang lebih baik dalam spirit kemajuan. Allah berfirman, ya ayyuhal lazina amanu anfaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liwadabin wattaqullaha innallaha khasirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Milad Aisyah ke-105 mengambil tema sukses Muktamar ke-48, perempuan mengusung peradaban utama. Melalui tema ini, Aisyah bermaksud meneguhkan dan mendorong perempuan untuk membangun peradaban utama secara kolektif. Milad ini juga menyiarkan muktamar yang akan dilaksanakan pada bulan November 2022. Keduanya terangkai menjadi komitmen Aisyah yang mendominasi gerakan dan semakin unggul meluas dalam kehidupan keutamaan, kebangsaan, kemanusiaan semesta. Milad hari ini masih dalam suasana Idul Fitri, maka menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa seluruh amal ibadah kita diterima Allah.
kita jalin silaturahmi yang semakin mempererat hubungan persaudaraan. Manakala ada yang terputus, maka disambung kembali ukhuwah Islamiyah semakin baik dan utama pasca Ramadan dan Aidil Fitri. Tingkatkan kualitas ketakwaan agar kita menjadi insan yang semakin baik dalam hablum minan nas. Maka kita wujudkan nilai takwa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan hubungan kemanusiaan semesta, termasuk bagaimana menjalin silaturahim dan mewujudkan ketakwaan yang berkualitas di lingkungan Aisyah, para Aisyah dari pusat sampai ke bawah. Hadirin yang kami hormati, kepada seluruh pimpinan kader Aisyah dalam milad saat ini, marilah kita renungkan kembali hakikat, spirit, misi dan kiprah pergerakan Aisyah dalam perjalanan sejarah perjuangannya, di mana saat ini menapi abad kedua, Aisyah adalah gerakan Islam yang mengembang misi dakwah, tajdid dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kini Aisyah telah memasuki abad kedua, dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, termasuk permasalahan dampak dan pandemi COVID-19 dalam berbagai aspek kehidupan. Dakwah Aisyah semakin dituntut memperluas jangkauan pembinaan dakwahnya sesuai era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan zaman. Hal ini kemudian memerlukan intensitas dan kualitas dakwah pencerahan Aisyah agar masyarakat lebih mengedepankan keadaban mulia, kebaikan, kecerdasan, keilmuan, terutama dalam peradaban utama. Dakwah Aisyah juga dituntut untuk semakin memperluas pembinaan di tingkat jemaah dan komunitas masyarakat yang beragam agama, suku, golongan, dan kompleks kedaerahan, latar belakang sosial budaya, memerlukan ta'awun atau kebersamaan untuk saling membantu, saling menolong, saling mengikatkan dan kerjasama dalam peradaban untuk meraih kemajuan hidup bersama. Karenanya melalui kerjasama dakwah, Aisyah harus menjadi kekuatan predikat sosial yang membawa misi rahmatan lil alamin. Aisyah hadir dalam dakwah yang melintas batas, artinya menyebarluaskan dakwah untuk membangun peradaban di tengah keragaman sosial masyarakat yang membawa pada kehidupan yang lebih baik, kedamaian, kebaikan, toleransi, kebersamaan, keunggulan, nilai luhur kehidupan. Aisyah menyampaikan dakwah menyuburkan kebaikan, akhlak mulia, amal soleh, segala kegiatan yang manfaat muslihat masyarakat luas tanpa diskriminasi, sehingga kehadiran Aisyah benar-benar menebar rahmatan lil alamin. Dengan dakwah pencerahan, Aisyah juga menyuarakan dan mempelopori gerakan hidup damai, sehat, bersih, berkeadaban mulia sebagai budaya kolektif umat masyarakat, sehingga mencerminkan usaha hasanah dan peradaban utama sebagaimana aktualisasi pembentukan khairul ummah dalam kehidupan politik kebangsaan. Dakwah Aisyah yang menyuburkan semangat dan ikhtiar amal soleh membawa pada kemajuan umat dan bangsa di seluruh sudut negeri sampai ke daerah terdepan, terjauh, tertinggal. Kehidupan dakwah Aisyah yang melintas tersebut lahir dari nilai Islam berkemajuan yang telah digerakkan oleh praktis amalia Aisyah dalam berbagai bidang kehidupan seperti penangguhan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan kewarganegaraan. Gerak Aisyah di seluruh tingkatan dituntut semakin tanggap dan memahami, memberi solusi atas masalah sosial sekitar, lebih khusus masalah keluarga, anak dan perempuan.
Aisyah juga harus menjadi kekuatan keagamaan yang memberikan edukasi dan menjadikan pemandu moral, mencerahkan terhadap generasi milenial yang hidup di tengah perburuan sosial ditantang zaman yang sangat kompleks. Hadirin yang kami hormati, usaha Aisyah dalam berbagai bentuk dan jenis seperti amal usaha pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain-lain sesungguhnya merupakan ikhtiar tersistem dalam jangka panjang untuk membangun peradaban. Peradaban merupakan puncak kebudayaan suatu bangsa, yaitu tingkat tertinggi dalam sistem pengetahuan kolektif manusia dan membangun tata kehidupan bersama. Aisyah sebagai komponen perempuan berkemajuan, dalam hal itu kesatuan gerakan dengan Perserikatan Muhammadiyah, senantiasa mengarahkan gerakannya di berbagai bidang secara modern dan berkesinambungan, sehingga dari tahap ke tahap, fase ke fase mengalami kemajuan kualitas sampai ke tingkat unggul atau excellent. Dalam Al-Quran mengatakan, yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah ia lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Sejarah menunjukkan peran perempuan Islam dalam membangun peradaban utama yang tercerahkan dan mencerahkan, yang dilekatkan dengan nama Aisyah sebagai tokoh utama Ummatul Mukminin. Sejarah mencatat sufi terhadap Rabi'ah Al-Wadiyah, Zubaidah, permasyuri Khalifah Harun Ar-Rasyid yang dikenal tokoh dermawan. Sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masehi, Zainab binti Ahmad, sosok ilmuwan muslimah Zainab adalah perempuan yang punya pendalaman baik di bidang hadis, mengajar madrasah Hambali di Damaskus. Para tokoh perempuan dunia maupun Indonesia di era modern juga berperan aktif dalam membangun peradaban, termasuk Siti Walidah, Siti Mudiah, Siti Hawiyah, dan sebagainya. Kita dapat menyebut tokoh lain seperti Cut Nyak-din, R.A. Kartini, dan lain-lain. Siti Walidah Dahlan dan Ibu Fatmawati merupakan tokoh perempuan Aisyah yang menjadi pahlawan nasional. Yang ditampilkan oleh para perempuan merupakan bukti sejarah kehadiran dalam membangun peradaban dunia. Perempuan tampil dengan laki-laki martabat yang sama untuk membuat kebaikan kehidupan bersama, sebagai ditegaskan dalam Al-Quran, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan yang mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kini Aisyah dalam usia ke-105 penting mengembangkan etos dan spirit kemajuan itu untuk secara terus-menerus membangun kehidupan umat bangsa yang berkemajuan menuju peradaban utama. Usaha dan dakwah Aisyah harus didominasi oleh akar rumput sampai ke tingkat nasional dan global, agar kehadiran Aisyah semakin meluas dalam menebar Islam berkemajuan yang lahir dengan perempuan Islam berkemajuan. Masyarakat akan akar rumput selain diberdayakan dan diadvokasi kehidupannya masih memerlukan kepedulian dari Aisyah.
Aisyah juga penting terus menanamkan akhlak mulia sebagai peradaban kolektif warga bangsa. Apalagi kita hidup di era media sosial, selain positif juga tidak jarang menjadi sarana penyebar hoak, kebencian, pertikaian, perpecahan dan lain sebagainya. Hadirin yang kami hormati, di akhir pidato milad 105 ini kami mengajak seluruh warga Aisyah agar tetap saksama dan semakin bijaksana dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan semakin landai dan akhirnya berhenti. Kita terus berikhtiar dan berdoa kepada Allah pandemi diangkat olehnya. Setelah itu semua pihak saling berta'awun untuk membantu saudara kita yang mengalami penderitaan dan kesulitan hidup dampak dari musibah besar ini. Sebagai kaum, kita dituntut semakin memperhatikan keilmuan, iman, amaliyah yang baik atas musibah pandemi ini. Dalam Al-Quran dikatakan yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui dari sesuatu. Kepada kita semua elit bangsa, mari kita belajar dari musibah menghadapi masalah ini. Ya. Ibu-ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, demikianlah pembacaan milad Aisyah. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibunda Hajah Kartini Johar yang sudah menyampaikan pidato milad Aisyah ke 105 ini. Selanjutnya kita masuk ke acara keempat, yaitu ceramah agama atau tazkiyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Ustadz Rio Marco MPDI. Beliau ini adalah salah satu dosen di Yayan Curug, kemudian menjadi khotib Masjid Agung Baitul Makmur di Rejang Lebok. Kepada Ustadz Rio Marco kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum tahiyatan islamiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Aisyah, ini harus lebih semangat ibu, karena mungkin bisa jadi walaupun kue sudah habis, tapi tetap semangat menjawab salamnya. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul witra. Allah itu suka yang witir. Witir itu ganjil, Bu. Karena salam kita baru 2 kali genap, kita ganjilkan 3 kali. Mohon dengan keikhlasannya, tidak ada keterpaksaan. Yang makan berhenti dulu. Mudah-mudahan selamat, rahmat, berkah senantiasa terlimpahkan buat kita semua. Amin. Aidukum marasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayunsala fi asarihi falyasil rahimahu, rawahul Bukhari. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Pasar Muara Aman atau mewakili, ada Bapak Lurahnya, Pak. Pak Lurah nanti, ya, karena di situ saya nggak tahu tadi Pak Lurah yang saya hormati. Yang kami hormati PDM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lebong, Bapak Haji Zulkifli kami beserta jajarannya. Yang kami hormati PDA Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Lebong, Pimpinan Cabang Aisyah sedaerah Kabupaten Lebong, Ortom Muhammadiyah, Sesepuh Muhammadiyah, dan tadi saya baru mengutip dari ibu yang membaca pidato tadi dengan istilah IGABA. Ibu, mana tadi ibu yang baca? IGABA, Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal, guru-guru Muhammadiyah dan Aisyah se-Kabupaten Lebong, beserta semua hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walhamdulillah summa alhamdulillah, di hari yang mulia ini, hari Jumat, alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat umur. Dengan berlalunya bulan suci Ramadan, tentu Ramadan sudah meninggalkan kita dan dia pasti akan kembali. Tetapi ketika kita meninggalkan bulan suci Ramadan, tidak ada satupun yang menjamin dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan bulan Syawal ini, tepatnya pada tanggal 26 Syawal 1443 Hijriah, Allah senantiasa memberikan kita Allahumma anta rabbunal istiqomah, keistiqomahan sampai nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di depan saya ini sudah ada kantong plastik kresek. Ini bukan untuk saya makan atau untuk saya minum. Ini baru rezeki saya. Ini ada 3 Bapak Ibu. Ini ada inisiatif kemarin sedikit usul Allah alam isinya apa. Jadi ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, karena yang hari ini milad Aisyah ke 105. Betul Bu ya? Ke 105, maka nanti ini terkhusus kepada ibu-ibu Aisyah akan saya berikan pertanyaan. Jadi nggak usah malu-malu Bu. Ya, entah ibu Zahara yang baca Quran tadi atau ibu yang membaca pidato tadi, atau siapapun ibu yang merasa ibu-ibu, silakan nanti mengacungkan tangan menjawab apa yang saya tanya. Kalau salah, tetap dialihkan siapa yang benar untuk menjawabnya. Bapak Ibu yang hormati, usikum wa ibadakallah, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Muhammadiyah Kabupaten Lebong yang mempercayakan saya. Karena biasa-biasanya sebelum-sebelumnya saya biasa mengisi di bulan suci Ramadan.
Namun kehendak Allah di bulan Ramadan tidak membersamai kita, kata Bang Sulaiman. Hari ini alhamdulillah Allah beri kata nikmat umur bertemu di bulan Syawal. Saya tanya lagi kepada ibu-ibu ini, Bu. Ada ibu yang tahu sekarang tanggal bulan Syawal tanggal berapa, Bu? Iya, Bu. Sekarang kita bulan Syawal tanggal berapa, Bu? 26. Kenapa ibu tahu? Masya Allah, dihitung di hari Senin 1 Syawal. Mayoritas ini dari guru kita Pak Muhammadiyah, Bapak Dr. Andes Syukur Hamidi. Kajian beliau Bang Sulaiman simple cuma praktis. Orang Indonesia itu banyak tahu kalau kalender Masehi. Kalender Masehi tanggal berapa sekarang? 27 Mei 2022. Semua tahu. Kenapa yang tidak tahu bulan Hijriah? Makanya kalau kalender di rumah itu alangkah baik ada bulan Hijriah, ada bulan Masehi. Mengapa banyak umat orang Indonesia yang tahu bulan Masehi saja? Oh, rupanya hitungannya Pak Lurah, hitungan gaji itu bulan Masehi. Enggak ada bulan Hijriah, Pak. Makanya yang PNS atau guru sebagainya, hitungan gaji itu bulan Masehi. Nah, maka oleh karena itu usikum Allah, mari senantiasa kita mengevaluasi, jangan hanya tahu bulan Masehi. Ini anak-anak kita ajarkan juga mengetahui bulan Hijriahnya. Alhamdulillah tanggal 26 Syawal ini kita dipertemukan di rumah Allah ini. Tadi subuh sudah kita bahas. Di rumah Allah ini salah satu mungkin satu masjid yang saya temukan ada huruf kaganga. Nah, ini unik, Pak. Kalimatnya bukan kaganga menjelaskan tentang Muhammadiyah tetapi bersyahadat. Betul Bang Sulaiman, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum tahu huruf kaganga, nah kami dari Rejang Lebau juga sama. Ini perlu jadi contoh. Artinya bukan hanya kita, ya kalau dikatakan orang-orang itu cinta kepada agama saja, tapi juga cinta kepada bangsa dan negara kita. Dan mudah-mudahan ini Bapak hormati menjadi contoh buat kami juga nanti di Rejang Lebau. Mungkin nanti saya kasih usul, Pak, boleh huruf kaganga juga seperti ini. Bapak yang hormati, kemudian mari senantiasa kita bersalawat, salatan wa salam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya melihat waktu tadi, mohon maaf Ibu yang membaca pidato tadi. Nah, mungkin saya ngobrol dengan Bang Sulaiman, pidatonya tadi seperti bahan skripsi. Banyak. Jadi apalagi saya lihat pas Ibu angkat dari atas sampai bawah, wah banyak ini. Saya hitung 5 lembar. Agak lama nih Pak kami saya bilang. Tapi saya hitung tadi kurang lebih 10 menit kurang lebih. Kami biasanya Pak, mohon maaf betul, kalau dapat kertas surat-surat kata sambutan, karena nanti ada agenda lagi baik itu ceramah atau pengajian, maka kami potong poin dari yang surat kami baca. Tapi bukan menyalahi Ibu tadi, cuma memang itu karena dari pusat ya protokol pidatonya maka harus dibaca. Kami menyampaikan barakallahu fi umrik. Itu dalam kita mengatakan alfu mabruk. Mudah-mudahan dengan keberkahan milad Aisyah ke-105 ini menjadi cambuk buat kita senantiasa memperbaiki diri dan Asia semakin berkemajuan insyaallah. Amin Allahumma amin. Bapak yang hormati, mohon maaf kami biar ceramahnya tidak terlalu vakum, Pak, Ibu-ibu. Nanti bisa kami jelaskan sedikit yang ada di slide ini. Jadi kalau orang mengatakan nih Pak, Ustadz digital. Jadi ceramahnya juga nggak perlu dengan memegang mic dan sebagainya, tapi juga kami akan menjelaskan sedikit dari slide yang kami buat. Bapak yang hormati, ini bulan Syawal, masih ada makna kita mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim dengan ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'ala minal aidin wal faizin. Kalau ibu bapak nggak bisa baca yang Arab ini karena tidak berharokat, itu baca yang Arab di bawahnya, huruf Latin. Saya pernah tanya dengan anak, siapa yang nggak bisa baca Arabnya? Oh, tidak, dia bisa Pak. Coba bisa baca, enggak dia bisa baca. Padahal itu ada huruf Latinnya. Maka usikum banyak betul di masyarakat kita. Saya mohon maaf Pak, kalau kami bertakziah, orang ada yasin ada tahlil, kami lihat ngoceh bibirnya. Sebenarnya Bapak ini baca Qur'annya membaca yasin atau tidak? Oh, rupanya yang dibaca huruf Latinnya. Ini kesalahan besar. Makanya kita mengoreksi Pak.
Saya mengajar di waktu itu di SMA, Pak. Kalau ada tugas-tugas hafalan Arab, secara umum siswa menulis huruf Latin. Saya tidak menyalahkan siapa yang nulis, mungkin itu termasuk meringankan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah antum semuanya. Jadi artinya ketika kita bulan Syawal kemarin, Bapak Ibu yang hormati, ungkapan yang mesti kita ucapkan pertama kali ini, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Karena tidak ada satupun di antara kita yang menjamin, yang tahu bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Maka inilah yang layak kita ucapkan. Wa ja'ala minal aidin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali suci, fitrah, wal faizin, dan mendapatkan kemenangan. Bapak yang menghormati, jadi materi saya ini hampir 30 slide. Sekarang jam 3 kurang seperempat. Rencana saya mungkin insya Allah sore ini pulang, Pak. Mohon doanya mudah-mudahan tidak ada hujan hari ini, Pak. Kalaupun hujan, kita doakan Allahumma shayban nafi'an. Karena mohon maaf, Pak, dari Curug ke Muara Aman, dari Kelebong ini agak wanti-wanti, Pak. Sudah banyak saya lihat jalan sudah mau putus. Nah, mungkin tausiah saya ini kalau ditonton oleh para pejabat, tolong diingatkan. Jangan sampai nanti sudah putus jalan, mulai baru diperbaiki. Jadi ini beberapa saya cermati, longsornya luar biasa, Pak. Nah, jadi usikum Allah baru-baru ini mengevaluasi buat kita. Bapak yang hormati, ini ada ungkapan. Kalau saya ngambil judul saja, memperkokoh silaturahmi dan saling memaafkan. Nah, Idul Fitri sudah nih, Pak. Ada satu momen yang kita lakukan hari ini. Istilah tadi disampaikan, kita mengadakan halal bihalal. Dalam bahasa Arab, Ibu, itu artinya halalun bihalalin. Ibu Aisyah, Ibu ya, halalun bihalalin. Bukan bacanya halalun bihalalun. Itu berarti nggak ngerti Arab. Walaupun sebenarnya orang Arab tidak ada yang tahu. Nah, ini hebatnya orang Indonesia, Pak. Menggunakan istilah bahasa Arab sampai orang Arab tak tahu maknanya. Hanya ada tradisi di Indonesia. Salahkah? Nah, ini banyak. Saya dapat stiker Bang Sulaiman. Ada kalimat, maaf saya tidak sebut orang paham apa. Gambarnya nunjuk tangan, kalimatnya ini bid'ah. Nah, jadi kalau ada gambar-gambar yang tidak apa, kalimat-kalimat nggak jelas, saya kirim dengan kawan. Ini bid'ah. Termasuk hari ini, Bapak Ibu. Kita lihat sedikit. Asal halal bihalal. Asal usulnya ini beberapa pakar, ada Abu Wahab, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan itu terdapat di Jawa. Karena kalau dalam sejarahnya Insinyur Soekarno presiden kita pertama kali minta kepada ulama, kiai, bagaimana cara untuk memperjalin ukhuwah setelah hari raya. Akhirnya dia minta usul kita silaturahim. Itu sudah biasa. Akhirnya diambil dengan istilah halal bihalal. Ibu yang sudah haji dan mudah-mudahan yang belum haji Allah berangkatkan sebelum kita akhir hayat. Amin. Yang kencang aminnya Allah kabulkan. Ya. Tapi batasnya 65 tahun. Kalau ibu sudah masuk 50 tahun nabung sekarang udah terlambat. Ya. Karena pemerintah Saudi Arabia membatasi 65 tahun, Bang Sulai. Kalau nggak bisa kita haji, kita doa ya Allah mudah-mudahan bisa umroh. Amin. Ini doa kiai saya, Pak. Saya ingin nyampaikan doa kiai. Nanti ibu boleh Bapak amalkan. Saya doa situ senantiasa walaupun belum tahu kapan. Ya Allah, jadikan hambamu ini, keluarga hamba, keturunan hamba, orang-orang yang dapat mendirikan sholat, menunaikan zakat, berinfak, bersedekah, menyantuni anak yatim. Nah, yang terakhir, menolong fakir miskin dan dapat menunaikan ibadah haji ya Allah hanya semata karenamu. Itu pun munajat saya setiap sholat, Pak. Kalaupun Allah tidak memberikan saya kesempatan untuk haji, mudah-mudahan ada kesempatan umroh. Ibu yang mau umroh, Bu, Masya Allah. Saya dapat cerita dari teman saya, dosen Muhammad Hussein. 3 minggu kemarin bulan puasa, seminggu di hari raya Idul Fitri, 50 juta dia berangkat umroh. Saya cerita bagaimana, Masya Allah. Rupanya ibadah umroh yang paling nikmat itu di bulan Ramadan. Karena begitu semangat, ghirah dalam beribadah. Sampai ini kalimat sering kita dengar. Nah, jadi contoh, Pak. Saya tidak dulu makanannya, Pak, ya.
Kalau orang Arab itu ada makanan untuk berbuka, Bang. Jadi kalau disiapkan mau berbuka, Pak, orang-orang Arab tuh keliling bawa kurma, bawa apapun, dia ngomong halal, halal, halal. Dikasih di depan kita, Pak. Halal, halal. Silakan, mungkin Bapak yang sudah pernah haji, sudah umroh, itu di depan kita halal. Arti halal boleh. Ini halal. Halal, halal, halal. Nah, jadi kalau Bapak ada tamu ke rumah, nggak salah sebenarnya. Jadi jangan kita, mohon maaf nih, hari raya banyak kami temukan juga, Pak. Kita bersilaturahim ke rumah, jiran tetangga atau kerabat. Sudah duduk, minum tidak dibuka, kue tidak dibuka. Duduk kita, wah, minum belum dibuka, kue tidak dibuka. Nak buka malu. Ini yang salah. Etika kita bertamu. Jadi kalau kita menerima tamu, kita buka minum. Saya ada karib teman saya, Pak, kalau ke rumah itu dibuka golok, diangkit golok, halal, halal, silakan. Dikasih seperti itu, menghormati tamu. Jadi halal bihalal ini sebenarnya adalah di Jawa itu diikuti oleh mayoritas pejabat, sampai saat ini memperluas sampai seluruh Indonesia mengistilahkan halal bihalal. Nah, ini sejarah awalnya. Apa itu halal bihalal? Nah, ini nanti kita konteksnya. Halla yahullu secara bahasa artinya mengurai benang kusut. Lah ya, mak dulu waktu kecil, Bu, sama mak dulu jahit, namanya itu, Mak, menyulam. Apa tuh, Bu, namanya, Bu? Sulam, ya. Itu kan ketika dapat pas benang kusut. Nah, maka bagaimana benang kusut konteks sekarang? Artinya mengurai, melepas, mencairkan hubungan yang beku. Artinya dengan hadir kita halal bihalal ini, bisa jadi ada yang belum bertemu sesama kita, ada yang belum sempat silaturahim ke rumah jiran tetangga kita. Maka hadir kita di rumah Allah ini untuk menguraikan benang yang kusut, saling memaafkan. Ini makna halal. Bagaimana tingkatan halal? Asikum ibadakallah. Ini, Pak, kita lihat muasabah. Mudah-mudahan kita nggak masuk yang pertama dan kedua. Ada tingkatan halal, Pak. Halal bihalal, silaturahim. Yang pertama, dia hanya niat dan ikrar memaafkan dan minta maaf. Hanya dalam niat dan ikrar, tapi no action, nggak ada gerakannya. Saya nak minta maaf, hanya niat saja, cuma belum tersampaikan. Ini yang paling bawah. Yang kedua, niat plus jabat tangan. Hari ini alhamdulillah kita sudah hilang yang namanya virus corona. Alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu yang 2020, 2021 dan akhir 2022 yang pernah terpapar Covid dan sekarang sehat, boleh bangga. Ada yang pernah kena, Bu? Bu Aisyah, coba angkat tangan, Bu, yang pernah kena. Malu-malu Ibu nih. Enggak ada yang pernah kena, Bu? Ada yang pernah kena, Bu? Yang pernah kena terpapar Covid itu saya bilang bangga. Kenapa? Dalam imunitasnya dia semakin kuat. Yang kedua, dapat gelar, Bang Sulay. Saya ngomong kawan-kawan, gelar saya nggak Rio Marco MPDI lagi, tapi Rio Marco LC MPDI. Wah, kawan saya nanya, kapan kau ke Mesir, ya? LC itu lulusan Covid. Nah, jadi kalau yang pernah kena Covid, Pak Mame dapat gelar LC, Pak kami, lulusan Covid. Ya, kita jabat tangan hari ini alhamdulillah tidak ada lagi batas. Bahkan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, sudah mempersilakan tidak menggunakan masker. Ada yang pakai masker hari ini, Bu? Kalau yang mau pakai masker boleh, kalau ingin betul-betul menjaga kesehatannya. Tapi usikum, jangan sampai gara-gara menggunakan masker jadi penyakit buat dia sendiri. Ada pernah terjadi ibu-ibu pingsan gara-gara pakai masker. Setelah ditelusuri, mengapa pingsan? Masya Allah, maskernya lah sebulan tidak pernah dicuci. Jadi penyakit, bukan sehat. Yang ketiga, niat plus ijab kabul. Hari ini kita diberikan kemudahan. Dulu masih ingat ayah saya kalau namanya hari raya dapat surat hari lebaran. Hari ini kita nggak lagi, Pak, menggunakan via telepon, bisa WA, bisa telepon. Udah canggih sekarang. Yang keempat, ada niat, jabat tangan, ijab kabul. Yang kelima, ini lebih hebat lagi. Hari ini alhamdulillah tidak ada batasan, Pak. Niat, jabat tangan, ijab kabul plus kita datang ke rumah. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum sempat datang ke rumah, silakan datang ke rumah jiran tetangga kita. Kalau istilah anak muda gini apa, Dek? Ada SKL.
Tahu SKL kan? Sisa kue lebaran. Silaturahim kita begitu. Tapi yang paling bagus ini, Bu. Ini yang kelima. Yang keenam apa tingkatannya? Yang paling bagus ini. Pertama niat, jabat tangan, ijab kabul, datang ke rumah, plus apa, Bu? Dapat oleh-oleh, dapat bingkisan. Kalau anak muda salam tempel, THR. Ibu, cuma yang dapat THR siapa, Bu? Khususnya adalah anak-anak. Usikum, ini mungkin karena sudah lama kita di bulan Syawal, hanya memperingatkan kami pribadi dan jemaah untuk membiasakan anak-anak kita untuk memiliki jiwa pemberi. Jadi jangan ditanamkan kepada anak kita, Pak. Nanti kalau ke rumah bapak ini, tanyo THR mano, ya. Jangan sampai ditanamkan kepada anak kita. Mengapa? Menjiwai mereka untuk sifat meminta. Ini sikum. Saya alhamdulillah ngomong sama istri juga, Mi. Ini kita beli ampau, Pak, ya. Tahu Pak ampau, Pak? Yang pakai amplop kecil itu. Nah, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000. Kita siapkan. Nanti yang beri anak kepada orang lain. Mengapa? Mengajarkan anak kita untuk suka memberi daripada meminta. Mengapa Bapak Ibu? Rasulullah sudah ingatkan, al-yadul ulia khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih mulia, lebih baik daripada tangan di bawah. Maka kalau alangkah baiknya Bapak Ibu, kalau berkenan dengan THR, jangan sampai ini penyakit ibu-ibu. Pas anaknya sudah dapat THR dari orang lain, sini nak, ibu hitung, ibu selamatkan. Ada, Bu, ya? Diselamatkan, masya Allah, tidak kembali kepada anaknya. Itu sudah curi, Pak. Maka kalau umpama diberikan kepada anak, ibunya menghitung, tetap itu punya hak anaknya. Kembali kepada tadi Bapak Ibu, maka sebenarnya dengan kita berkunjung ke rumah, kita sudah punya niat, punya ijab kabul, punya jabat tangan, dan kita bersilaturahim. Rasulullah sudah ingatkan, kalau sudah bersilaturahim, hari ini kita silaturahim ada dua-dua yang kita dapat, Pak. Ada dua kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Man ahabba yubsatalahu fi rizqi, barang siapa yang ingin diperluas rezekinya, wa yusalahu fi asari, dan dipanjangkan umurnya, satu kata Rasulullah, falyasil rahimahu, maka pererat hubungan silaturahim. Hari ini ibu mungkin yang tidak tegur sapa, Bu, duduk di sini kumpul kita ketemu, Allah berikan dua tadi. Apa, Bu? Yang pertama tadi, Allah beri kita rezeki yang luas. Yang kedua, Allah akan beri kita umur yang panjang. Ada beberapa ulama menjelaskan, yang dikatakan rezeki ini bukan hanya uang. Ini contoh, Bu, Ibu Aisyah duduk di sebelah, udah lama nggak ketemu dengan ibu ini, ngobrol. Di mana anak sekarang? Alhamdulillah udah tamat, udah kuliah, sudah selesai, udah ada kerja, cuma belum dapat jodoh. Anak ibu laki-laki, nah pas banget. Anak awak perempuan, kenapa kumpul di sini ketemu, sama-sama besan? Jodoh, rezeki. Saya, Pak, ini pengalaman, Pak, ya. Saya kebetulan ngisi walimatul urus. Ada masjid belum pernah saya sholat di situ, Pak. Bismillah sholat di sini. Nah, ketika sholat Isya, saya jadi makmum, assalamualaikum. Sebelah saya ini agak-agak canggung, Pak. Nak negur saya. Caknya kawan SD dulu ya. Rio, masya Allah. Sebutnya nama saya, Pak. Wah, saya lupa namanya. Namanya Andi rupanya, Pak. Kawan SD saya dulu tahun 96. Dari tahun 96 belum pernah bertemu sama sekali. Nah, dia ngobrol, ya Allah, gara-gara numpang sholat tadi, Pak, di rumah Allah, saya mampir situ, ketemu, yuk ke rumah sebentar. Nah, ngumpul-ngumpul di rumahnya, Pak, masya Allah, rupanya kawan saya ini balik kebun, baru panen, ada sesisir, seike apa namanya, Pak, pisang. Nah, ini oleh-oleh, ya Allah, gara-gara sholat ketemu kawan, dapat sesisir pisang jantan, Pak. Luar biasa silaturahim. Allah berikan rezeki yang luas. Yang kedua, panjang umur. Ibu, mohon maaf ini, ibu yang paling sudah nyampe umur 80 tahun ada, Bu? Mohon maaf, Ibu Aisyah ada, Bu? 70 tahun ada? 70 tahun itu. Yang 70 tahun ada, Bu? Kalau ada ibu yang umur sudah 70 tahun, perbanyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ibu boleh sombong kepada kami. Kenapa? Karena ibu sudah diberikan Allah nikmat umur lebih dari Rasulullah SAW. Kami, saya, Pak, umur 39 tahun, nggak ada jamin sampai umur ibu 70 tahun. Bang Soleh berapa umur, Imam? 4.
44 tahun. Sudah nikmat Allah nyampe 44. Saya belum tahu nyampe 44. Maka usikum hari ini kita berduka. Ibu Aisyah tadi kami alhamdulillah sudah melakukan salat gaib. Alhamdulillah tadi sudah kami kaji subuh Pak ya. Hari yang mulia, hari Jumat. Siapa yang meninggal hari Jumat itu hari yang baik. Rupanya Masya Allah, Bapak Profesor Dr. Buya Syafi'i Ma'arif meninggal dengan usia berapa Bang? Ya meninggal dunia di hari Jumat jam 10 tadi. Masya Allah. Semua masjid-masjid terutama di Muhammadiyah melakukan sholat gaib. Begitu banyak yang menyolatkannya. Maka jemaah ibu, kalau ibu mau dibanyak orang sholatnya, sholat mayitnya ketika ibu mau sholatnya, matilah di hari Jumat. Ustaz, kan kita nggak ada yang tahu. Kita minta sama Allah, ya Rabb, akhiri hayat kami sebaik-baik mati. Apa sebaik mati itu? Husnul khotimah. Usikum, kita sudah canggih Bang. Saya ada di WA, di Facebook. Dia meninggal dunia, PD-nya dia ngomong apa? Semoga almarhum, ditulisnya husnul khotimah. Yang ditulis dengan apa? KH. Husnul. Yang lebih kerennya lagi Pak, bukan pakai K, pakai C. Cusnul. Ya. Kalau bahasa Arab, kalau K ada H, itu bukan H, tapi Kho. Maka kalau kita baca husnul, itu lawan dari husnul. Hasan, ada nama orang Pak. Hasan itu baik. Husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Maka kalau ada yang mengatakan semoga almarhum, almarhumah husnul khotimah, yang di bawah nulis amin, 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 amin. Siapa yang dosa? Kita yang mengupload. Maka jangan sampai salah tulis. Allah makhtimna min hazihid dunya bi husnil khotimah, mati dalam keadaan baik. Macam-macam Pak. Ya, kita ada Buya di Sumatera Barat lagi ceramah begini Pak. Berdiri saya itu. Sebelum Covid kemarin dia ceramah pas sehat walafiat. Pas menyebut kalimat tahlil la ilaha illallah, Allah jemput ajalnya, langsung meninggal dunia. Allah ya Rabb. Di Bengkulu Al-Hafiz ya, imam ketika dia khutbah Jumat, khutbah peterama sehat walafiat, semangat menggelegar. Ketika khutbah kedua dia duduk dan dijemput oleh Allah. Nah, kalau tadi saya juga begitu Bang, mungkin streaming kita nanti heboh tuh Bang. Ya. Karena tidak ada yang tahu usikum. Jadi Bapak Ibu, ya ini kesempatan kita bukan acara halal bihalal saja, memperingat amal kita. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan husnul khotimah. Ini ada jamu Pak. Mungkin ada intermezzo saja. Ini kan berkenan tentang halal bihalal. Saya punya jamu. Cuma jamu ini pesannya entah di mana Pak. Coba Bapak lihat itu. Jamu agar kita semakin erat ukhuwah kita. Nah ini Pak. Isi tak terbatas. Jamunya obat sakit hati apa? Maafin, bahasa gaulnya. Memaafkan. Nah, itu foto saya waktu brewok Pak. Mengobati apa? Sakit hati, sakit dendam, dengki. Satu ikhlas, sekali minum insya Allah mujarab. Artinya apa? Tadi ibu yang qori Ibu Zahara baca wal 'afina 'anin nas. Dia punya rasa memaafkan. Jangan foto saya coba. Ya. Ini hakikatnya. Usikum Pak, saya tanya ibu-ibu. Bu, yang paling berat itu minta maaf apa beri maaf? Beri maaf apa minta maaf yang berat, Bu? Masya Allah, sama-sama berat. Minta maaf berat, beri maaf pun berat. Tapi yang paling hebat itu adalah sebelum orang minta maaf, dia sudah memberi maaf. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang menzalimi kita, jadi foto Bu nanti, Ibu foto nanti viral nanti gitu. Ya, sebelum Ibu minta maaf, karena orang punya kesan orang menzalimi kita, kita maafkan atas kesalahannya. Ada istilah Pak, mohon maaf, orang Indonesia mungkin guru bahasa Indonesia, air susu dibalas air tuba. Orang berbuat baik tapi dibalas keburukan, kan gitu Pak. Nah ini pengalaman Pak Usikum. Ini tahdus bin nikmah. Kalau ada orang berbuat keburuk kepada kita, manzulima, berbuat zalim kepada kita, berarti dia memberikan kita air tuba, kita harus membalas dengan air susu. Jangan dibalas juga dengan air raksa, air keras.
Air tuba harus dibalas dengan susu. Ini pengalaman Pak, usikum. Mudah-mudahan kalau ayah saya nonton saya sampaikan Pak. Tahun 1998 saya masih MTS Pak. Pulang ke rumah, ayah saya diuji oleh Allah begitu berat. Mengapa Pak? Hujan lebat, ketika pas ke kandang ayam, 20 ekor ayam jantannya hilang, lenyap. Malingnya hebat. Nggak terpikir saya Pak. Kenapa? Menggali lubang dari tanah ke sebelah rumah orang lain. Gali Pak, cangkul buat goa Pak, buat apa? Terowongan. Jadi kalau terowongan saya pikir ya Allah berapa jam digali Pak, nembus hilang 20 ayam. Orang tua saya ajarkan, wah saya terbayang doanya ya Allah. Kadang ayah saya kalau doanya lucu Pak, walaupun dia itu ngomong ya Rob, orang yang telah berbuat zalim kepada kami ya Allah ampuni segala dosanya, berikan dia pintu hidayah. Masya Allah doa orang tua saya begitu Pak. Tahun 2016 kejadian yang nggak masuk akal. Datang bapak-bapak, mungkin itu bapak kenal. Ini titipan, ada titipan orang, ada amplop. Dibuka amplop Pak, isinya apa? Kalimat, Bapak mohon maaf tidak disebut namanya, dulu saya pernah mengambil ayam Bapak. Ini uang 1 juta, mohon dimaafkan. Allah ya Rob, sampai surat itu diabadikan oleh orang tua saya. Nah, kalau bisa di apa namanya itu Pak, laminatik lah, ya. Begitu karena doanya senantiasa mendoakan orang berbuat zalim, kita doakan yang baik, Allah balas yang baik. Itu pelajaran buat kami Pak. Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, kita doakan yang baik. Ibu, suami ibu berbuat jahat kepada ibu, doakan yang baik. Jangan ya Allah, mati kalau suamiku cepet-cepet ya Allah. Wah bahaya Pak, dijabah Allah ibu nyesal. Doakan yang baik ya. Apalagi sama ibu mohon maaf melakukan kemaksiatan, kesalahan, bapak. Salah satu doanya ini para habaib menyampaikan, sebut nama Allah. Ini bapak-bapak Pak, suami atau istri pasangan hidup kita ini kerasnya luar biasa. Nah diingatkan dia melawan. Ucapkan dengan kalimat asma Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Lembutkan ya Allah, lembutkan, lembutkan. Ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau bapak, ibu ketemu suaminya agak keras hati, ngomong saja, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Rupanya nama bapaknya Latif. Marah bapaknya. Ya. Ucapkan kalimat asma Allah, mudah-mudahan dia melembutkan hatinya. Ibu, kita di Muhammadiyah mungkin doanya sendiri ibu. Saya kadang kalau ngisi di tempat lain, kalau ibu yang doanya berjamaah, jangan hanya mengaminkan saja. Ibu ya, ibu acara apapun itu ada mimpin bahasa Arab. Saya sering Pak, mohon maaf, kita bahas masalah Jumat tadi Furqan Pak. Saya langsung tegur Pak Imam, tolong luruskan doa Bapak. Kenapa kalau mengaminkan semua ini bahaya luar biasa. Sangat pedenya imam baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna jatinabah wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Allah ya Rabb, gawat. Ya Allah, tampakkan kebenaran itu benar hingga kami dapat menjauhinya, dan tampakkan kebatilan itu batil hingga kami dapat mengikutinya. Jemaah amin. Ini penyakit karena doa salah ucap, salah makna. Ibu, ini kata Ustaz Abdul Somad yang kemarin dideportasi dari Singapura langsung mampir ke Bengkulu. Kemana? Ke Madura Bang. Ya. Kata beliau, ibu yang mengaminkan doa suami pun harus hati-hati. Ibu ya, jangan duduk di belakang suami. Amin ya Allah, amin. Rupanya ibu bapak ini jarang-jarang mimpin doa, dia pakai bahasa Arab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nangis ibu, amin ya Allah. Nah, dia punya niat buruk suami itu. Apa katanya? Allahumma zidni zaujatan saniyah ya Allah. Ibu enggak paham bahasa Arab, ibu aminkan. Kata suaminya apa? Ya Allah, tambahkan saya istri C lah ya Allah. Tambahkan saya istri 1 lagi ya Allah. Suaminya, istrinya, amin. Kenapa? Karena tidak tahu bahasa Arab. Jadi kalau yang doa-doa bahasa Arab ini jangan hanya mengaminkan saja Pak, perbaiki. Bapak yang hormati, ini bagaimana kita pentingnya halal bihalal. Jangan sampai mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Ya Rasulullah menyampaikan, tidak halal bagi seorang muslim, la yahillu li muslim ayyahjura ahhu fawqa salas. Jadi maksimal itu 3 hari. Tapi jangan prinsip, wah itu baru sehari, nunggu besok lah. Secepatnya, fastabiqul khairat, semakin baik, the sooner is the better, lebih baik. Jadi kalau punya kesalahan kita segera minta maaf, jangan nunggu 3 hari. Yang lebih parah bukan 3 hari, ini Pak. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya sampai 1 tahun, dia telah membunuhnya. Ini hadisnya ada. Fahuwa kasab kidami, mengalirkan darah saudaranya.
1 tahun Pak. Ada prinsip orang yang punya dendam kesumat. Ini yang bahaya Pak. Dak dogala ada maafkan. Usikum ibtakallah. Maka kita senantiasa sebelum orang meminta maaf, kita sudah memaafkan. Nah, ini panjang-panjang semua hadisnya Pak. Ini hadis menguatkan tuftau abwabul jannah yaumal isnin. Pintu surga itu dibuka di hari Senin, wa yaumul khamis, dan di hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin, maka akan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah, kecuali kata Rasulullah, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhi syahna, yang mana saudaranya dengan saudara lain punya perselisihan. Diulang Rasulullah sampai 3 kali. Jadi kalau Bapak Ibu kita punya kekhilafan terhadap orang lain dan belum meminta maaf, segera meminta maaf. Bukan berarti minta maaf setahun sekali. Ini kesalahan kita Pak. Nunggu hari raya lah minta maaf. Setiap hari Pak boleh kita minta maaf. Mohon maaf, mungkin ada silap kata. Termasuk saya ceramah Pak, mungkin ada kesinggung, saya minta maaf nanti. Karena al-insan fi mahallil khata' wa nisyan. Karena kita manusia tidak luput dari salah dan lupa. Nah, ini panjang nih Bang. Kita asar jam 3.20 Bang. Ini Bapak hormati, maka oleh karena itu jangan sampai kita tunda untuk saling memaafkan. Kata Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang menunda akan meminta maaf, maka amal-amal baiknya akan dihapus akan dosa-dosanya. Amal baiknya itu akan dimakan oleh dosa-dosanya. Dan ketika masih ada sisa dosanya, dan itulah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usikum ibtakallah Bapak Ibu, kalaupun kita masih hidup sudah minta maaf, kemudian sampai akhir hayat pun, dan di akhirat kita tidak punya beban lagi untuk hablum minan nas, kita punya kesalahan terhadap orang lain. Mudah-mudahan Bapak yang hormati, ini di event halal bihalal ini dan di Aisyah, ulang tahun Aisyah milad ini, kita senantiasa untuk memperbaiki diri dalam saling maaf memaafkan. Nah, ini Pak ada gambar sedikit. Unyil saja Pak, sama Upin lah minta maaf. Lah damai Pak. Walaupun katanya orang Upin itu dari Riau Bang ya. Ada kuburan tertulis Ipin dan Upin, orang Riau itu. Nah, tapi sebenarnya ini gambaran saja ya, anekdot bahwa jangan sampai kita kalah. Ya, orang yang diberikan Allah fi ahsani taqwim, punya akal sehat, enggak mau memaafkan. Ya. Maka kesalahan orang lain untuk diapakan? Jawaban kuncinya adalah untuk diperbaiki. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi kita berusaha untuk menjadi orang yang sempurna. Sedikit Pak mengoreksi. Ini bersahadat falsafah Pak. Ketika kita bersahadat, itu mengingatkan kepada diri kita, asyhadu alla ilaha illallah, kita mengangkat satu jari ke depan. Tidak ada yang sahadatnya beda Pak. Pak Lurah sahadat satu depan Pak ya. Nah, jangan sampai nanti ada sahadat Pak gara-gara dia berbeda calon pemimpin kemarin. Nah, sahadatnya Ciko Pak. Ada yang parah bertiga belum. Satu jari ke depan, satu jari ke belakang. Apa maksudnya Bu? Ibu maksudnya apa Bu? Mengajarkan kita untuk senantiasa mengevaluasi diri, melihat akan kekurangan diri kita. Jangan lebih suka melihat aib orang lain. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata sendiri tidak tampak. Jadi kalau kita kumpul Pak, duduk ada ngomong orang lain, yuk kita koreksi. Kita ini semua punya khilaf, punya salah. Maka usikum, kalau ada yang berghibah, hati-hati. Atadruna mal ghibah. Tahukah kamu apa ghibah? Kata Rasulullah, adalah menyebut orang-orang akan yang sesuatu yang dia tidak suka. Jadi begitu perbaiki. Caranya apa Bapak hormati? Tegakkan hukum, maafkan, islah, perbuat kebaikan untuknya, dan mana saja yang dirasa bisa diperbaiki, tempuhlah. Karena kita senantiasa untuk menjadi orang yang lebih baik. Silaturahim, nah ini bahasa Inggrisnya Bang. May always have the peace between us. Nah, itu bahasa lebongnya Pak ya. Ya mudah-mudahan dengan kita silaturahim ada rasa cinta kedamaian di antara kita. Sedikit Pak, mungkin ada beberapa slide terakhir ini. Kalimat silaturahim Pak, saya ingin meluruskan saja mana yang benar, Allah alam. Ada yang mengatakan silaturahim, ada yang mengatakan silaturahmi. Kalau ibu mengatakan silaturahim, saya tidak menalahi. Silaturahmi pun sama. Tapi kalau dibedah secara bahasa, silah itu sambung, dia nggak putus. Tapi rahim ada yang memaknai adalah peranakan. Karena yang punya rahim itu ibu-ibu.
Tapi kalau rahmi menerjemahkan dengan makna kasih sayang, rahmat. Tapi ada yang menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang Maha Pengasih. Maka kalau yang mengatakan silaturahim pun sama, mempererat hubungan kasih sayang. Tapi saya ngomong kalau kawan-kawan di Curug, Pak, kalau Bapak mau cari silaturahmi samping Bang Megu, ada toko silaturahmi, tapi tidak ada toko silaturahim. Nah, ya oke, toko silaturahmi. Nah, silakan, itu makna saja secara bahasa. Ini hadisnya, Pak. Ya, tasa'alu bihi wal arham surah An-Nisa menjelaskan kita bagaimana untuk memperoleh silaturahim. Rasulullah sudah menyampaikan bahaya mutus. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, enggak masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Ingat Pak, ini caman buat kita. Kalau ada yang memutuskan hubungan silaturahim, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan sampai ada kalimat tadi dendam kesumat. Kepada siapa kita silaturahim? Wabil walidaini ihsana, kepada orang tua. Wazil kurba, karib kerabat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wal jarzil kurba, karib kerabat yang tengah, jiran tetangga yang dekat maupun yang jauh. Semua kita untuk mempererat hubungan silaturahim. Nah ini Pak, Assalamualaikum. Bagaimana cara kita silaturahim? Tanya kabar. Makanya kalau Bapak ketemu, "Ba kabar?" Ya kan, saya anak saya kalau saya ajarkan ke rumah uainya, tanya nak, "Ba kabawai?" Walaupun dia orang Sumedang, ngomong, "Ba kabawai?" Minimal Pak, mohon maaf ini, orang tua yang sudah lanjut usia ketika anaknya tanya, dia telepon saja, "Ma, apa kabar Ma?" Ya Allah, saya walaupun belum merasa sebagai orang tua Pak, ditanya begitu, dahsyatnya semangat orang tua. Makanya kita sekarang Bapak Ibu, alhamdulillah tidak ada lagi larangan untuk mudik. Ya, sampai-sampai kemarin mudiknya luar biasa. Ya, tradisi di Indonesia. Kita bisa mempererat hubungan. Tapi konteksnya adalah tanya kabar, titip salam, bincang-bincang, kirim barang, memberi potong, berkunjung. Tip persaudaraan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan ini sedikit saja. Mudah mengaku salah dan minta maaf. Kalau kita punya salah, sampaikan bahwa saya salah dan minta maaf. Itu lebih mulia daripada kita menahan akan kesalahan kita. Saling menolong, saling memberi, berkunjung secara tepat. Nah, saya jelaskan Pak, mengapa kalimat secara tepat. Kalau berkunjung, nengok-nengok waktu. Ini datang tamu Pak, tamu jam 9 malam, tok-tok, assalamualaikum, penting. Wah, kita udah istirahat, itu udah tahu jam tamu. Ada tamu Pak, mohon maaf, nanti saya ada buat video YouTube kemarin Pak. Tamu yang tak diundang datang pagi hari, habis sholat subuh Pak, gedor pintu, "Assalamualaikum, Pak kami ada tamu Pak, subuh-subuh gedor pintu. Pak kami pakai bel, pakai ketok Pak, pakai bel Pak, karena ada bel, assalamualaikum, subuh-subuh." Nah dibuka tamu Pak, nggak dikenal ini tamu. Nengok tamu berkeringat. Siapa tamu ini kan? Duduk ruang tamu. Cerita, siapa Anda dan apa gerangan sini? Ibu tahu siapa tamunya Bu? Kata tamunya, "Saya adalah Israel." Siapa Bu? Nah, jadi kalau Bapak Bang Sulay ada tamu Israel, tanya, "Israel di mana? RT mana?" Ya. Jadi ini ada tamu tadi undang Pak. Nah, saya cuma kisah cerita saya singkat sedikit Pak. Jadi tamu ini rupanya Israel. Ibu tahu mau Israel? Malakatul maut, pencabut nyawa. Datang ke rumah orang kaya, sudah berada semuanya. Bawa catatan. Dan itu tidak akan salah alamat. Nah, kata orang kaya nih Pak, "Wah, Israel datang ke rumah saya belum siap, belum menikmati kekayaan saya." Akhirnya dia menggunakan prinsip gratifikasi. Ar-rishwah, menyogoknya Pak. Sogoknya bukan pakai piti, tapi dia sogok untuk menunda kematiannya apa? "Yuk Israel, kita ke dapur sebentar." Diajaknya Israel ke ruang dapur makan. Amannya orang kaya Pak, lengkap, rendang, lemah, aduh kan. Jadi lagi asik makan, Israel nih orang kaya memastikan jangan-jangan Israel salah alamat. Pas masuk ke ruang tamu ditengok, tanggal 27 Mei 2002 tertulis namanya Rio Marco. Weh, nama awak. Karena dia tidak menerima, dia ambil penghapus anaknya, dihapus Pak. Dia hapus namanya, ditulis paling bawah Rio Marco. Bisa protes di awak masih lama. Nah, singkat cerita ketika sudah makan, duduk lagi ke ruang tamu Israel, senyum Israel. Masya Allah, begitu baik wahai kau orang kaya. Hari inilah saya baru bertugas, engkau langsung berikan saya makan. Karena engkau baik dengan saya, kata Israel, saya akan balas kebaikanmu kontan. Hari ini
Saya nggak jadi cabut, saya nggak jadi cabut nyawa dari atas, tapi saya cabut nyawa paling bawah. Apa maksudnya, Pak? Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, nggak bisa diakhirkan. Singkatnya apa, Bu? Podo wae kalau orang Jawa. Sudah awal namanya ditulis paling bawah, rupanya kematian pun akan tetap datang. Mati. Hikmah sudah kami jelaskan tadi. Mudah-mudahan kita memperluas rezeki, panjang umur kita. Pasca Ramadan sedikit, Pak. Syawal irtafa'a, meningkat. Pertahankan amal kita selama Ramadan ini, Pak. Selama Ramadan sudah digembleng kita, mari kita spirit hikmah dan tujuan Ramadan. Tapi satu Syawal ini begitu. Siapa yang menang? Setan atau kita? Ini pertanyaan, Pak. Tampaknya setan mau menang lagi. Apa buktinya? Amal ibadah setelah Ramadan cenderung menurun. Spirit pengendalian diri sudah mulai pudar. Dalam perayaan Lebaran saja, coba lihat, Pak, sudah mendekati ajaran setan. Maka kalau ada Bapak, mohon maaf ini, Ramadan kemarin giat dia beribadah di rumah Allah. Habis Ramadan hilang, perlu diajak, Pak. Ingatkan. Ya, karena apa? Di saat itulah setan akan terus mengajak dia kepada kemaksiatan. Maka bersyukur, Pak, ini doanya Rasulullah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, berikan kami keistiqomahan. Mudah-mudahan kita semuanya diibadahkan Allah haqqo tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai akhir hayat kita betul-betul beribadah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak hormati, mudah-mudahan pada event kita hari ini mari kita bermuhasabah untuk senantiasa kembali kepada fitrah kita dan sekaligus kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Amin Allahumma amin. Pas selesai Bapak Ibu. Sebelum asar, mudah-mudahan kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya ini pertanyaan langsung saya tanya. Ada 3. Pertanyaan pertama, Pak, sama aja, Bang, ya. Nanti kami mohon kepada Pak kami dan seterusnya untuk memberikan. Ibu-ibu, satu orang aja boleh di situ jawabnya, Bu. Ada mic tadi, Bang? Mic. Ibu, saya minta satu orang saja, Bu. Angkat tangan langsung. Yang bisa menjelaskan apa makna halal bihalal. Ya, Ibu Aisyah. Halal bihalal. Mengurai benang khusus, kusut. Halal bihalal artinya mengurai kusut. Ya, apa yang kusut? Hati yang dendam. Oh, dengki. Masya Allah. Rezeki. Masya Allah. Ibu punya dengki, Bu? Punya rasa dendam, Bu? Insya Allah tidak. Alhamdulillah. Tapi pernah punya salah? Pernah. Tapi pernah memaafkan? Pernah. Masya Allah. Maka di hari halal bihalal ini Ibu sudah memaafkan. Satu orang Ibu minta pada siapa? Langsung 3 orang apa langsung, Bang? Langsung 3. Ibu, nanti kami transfer, Bu, ya. Yang kedua, siapa, Bu, yang mengawali sejarah adanya halal bihalal? Ya, silakan Ibu. Wah, ini Ibu pasti guru bahasa Indonesia. Catatan dia hafal, Bu. Satu dari Jogja. Masya Allah. Ibu kenal dengan Ibu Bapak itu? Kenapa dikatakan halal bihalal? Mungkin sedikit Ibu jelaskan mengapa pertama disebut halal bihalal. Pertama usulnya itu dari Mangkunegara ini. Dia berpikir bahwa setelah Ramadan rasanya ada yang belum sempurna. Iya. Karena dalam ibadah itu ada kaitan kita Dengan manusia. dengan Manusia. sesama. Ya. Jadi oleh sebab itu dia mengawali dengan halal bihalal dengan bersilaturahmi. Istilah. Masya Allah. Akhirnya kebiasaan beliau tertular dan sampai sekarang dibudayakan. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, jawabannya. Ini pertanyaan anak-anak yang muda-muda yang agak berat dikit. Yang agak berat dikit, kalau ada hafal hadisnya lebih bagus. Apa kata Rasulullah? Hikmah mempererat hubungan silaturahim. Ada 2 tadi, Bu, kata Rasulullah. Keutamaan ketika kita melakukan silaturahim. Man ahabba. Oh, Ibu jangan lagi yang sudah-sudah, Bu. Ada lagi, Bu, silakan.
Apa hikmah dengan kita mempererat hubungan silaturahim kata Rasulullah? Ada dua, Bu. Silakan angkat tangan, Bu. Oh, nampaknya di pihak kanan ini lebih banyak. Pihak kiri ini sami'na wa ata'na. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Masya Allah. Memperpanjang umur. Oke, umur ibu udah berapa sekarang? Umur ibu udah berapa sekarang? Mudah-mudahan Allah panjangkan. Amin. Ibu mau sampai berapa tahun umurnya? Ibu mau sampai berapa tahun umurnya? Kalau bisa 100 Ustaz, itu semua kita mau. Cuma tidak ada yang mudah-mudahan ibu dengan berikan Allah keberkahan rezekinya, umurnya. Pas 3 orang nih Pak, kami minta kepada Bapak pimpinan. Apalagi ibu langsung maju lah, bertiga lebih enak. 3-3-nya langsung maju. Nanti kita dokumentasikan. Ini nampaknya agak berat nih saya bawa nih Bu. Kepada Bapak pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Lebong untuk dapat memberikan kepada ibu-ibu kita yang aktif bertanya menjawab tadi. Bang Sulaiman, siapa lagi Bang Sulaiman? Cece Bang. Ibu, mohon. Terima kasih nih Bu sudah berani menjawab. Cuma satu kurangnya Ibu udah berkacamata tadi. Ya. Insyaallah. Ya, satu. Mudah-mudahan milad Bu, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tepuk selamat semua Bu, Masya Allah. Ya. Bukan dari saya itu Bu. Baik Bapak yang hormati, jelasnya mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak maaf, hadanallahu ikum majma'in. Wallahu musta'an wa lillahi taufiq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Tio Marco MPI yang sudah menyampaikan pengajian dari para kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan beliau menjadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari dan nantinya menjadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, setelah selesai selama ini maka selesai juga acara halal bihalal kita hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Seandainya dari tadi saya membawa acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan berapa saya mohon ampun. Saya tutup. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.